Baik, pada praktikum pemeriksaan APTT atau Activity Practical Thromboelastin Primer, di mana yang merupakan praktikum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jalur intrinsik dari sistem pembekuan darah yang mencakup faktor-faktor seperti 8, 9, 10, 11, serta faktor prekursor lainnya. Pemeriksaan ini juga bermanfaat untuk menilai keberadaan gangguan koagulasi atau efek dari terapi antikoagulan seperti heparin. Tujuan dari praktikum ini itu menilai waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan darah setelah penambahan reagen yang mengaktifkan sistem koagulasi intrinsik. Alat dan bahannya yang pertama itu menggunakan tabung reaksi, yang kedua sampel darah, yang ketiga reagen APTT, yang keempat kalsium klorida atau CaCl2 dan penghangat, kemudian timer untuk mengukur waktu koagulasi. Dan langkah-langkah praktikum yang pertama yaitu kita akan melakukan pengambilan sampel darah, di mana ambil darah pasien dengan menggunakan tabung yang mengandung natrium sitrat atau proporsi darah dan sitrat yang tepat 1:9 harus diperhatikan agar hasil pemeriksaan akurat. Yang kedua, penyimpanan dan persiapan sampel. Setelah darah diambil, sampel harus segera diintervius. Dan yang ketiga, penambah reagen. Yang kedua, setelah darah diambil, sampel darah harus disentrifuge. Kemudian gunakan plasma yang dihasilkan untuk memisah. Gunakan plasma yang dihasilkan untuk pemisah APTT. Yang ketiga, penambah reagen APTT, di mana masukkan sejumlah plasma ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian tambahkan reagen APTT yang mengandung aktivator seperti kogalin atau silka untuk mengaktifkan faktor koagulasi dalam darah. Kemudian pemeriksaan waktu koagulasi, di mana setelah penambah reagen, campur plasma dan reagen inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama beberapa menit. Kemudian tambahkan kalsium klorida atau CaCl2 untuk mengembalikan ion kalsium yang diperlukan untuk pembekuan darah. Gunakan timer untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan darah, yaitu dari saat kalsium klorida ditambahkan sampai pembekuan terbentuk. Kemudian waktu pembekuan tercatat dalam detik, dihitung dan dibandingkan dengan nilai referensi yang ada di laboratorium, di mana hasil normal APTT berkisar antara 25 hingga 40 detik, tetapi nilai referensi dapat sedikit bervariasi tergantung pada jenis reagen dan metode yang digunakan. Dan hasil APTT yang lebih panjang dari normal bisa menunjukkan adanya gangguan pada faktor koagulasi intrinsik seperti hemofilia atau penggunaan obat antikoagulan, misalnya heparin. Dan faktor yang mempengaruhi hasil APTT biasanya itu dari kualitas sampel darah, obat-obatan, kondisi medis. Nah, APTT adalah alat yang berguna untuk menilai fungsi koagulasi darah dan penting dalam evaluasi risiko pendarahan atau pembekuan darah yang berlebihan. Dan pemeriksaan ini sering digunakan untuk memantau terapi antikoagulan dan untuk diagnosis gangguan koagulasi. Selanjutnya itu praktikum PT atau proton-brain time adalah pemeriksaan untuk menilai fungsi koagulasi darah pada jalur intrinsik yang melibatkan faktor koagulasi seperti faktor 7 serta faktor 1 fibrinogen, 2 proton-brain, 5 dan 9. PT sering digunakan untuk mengevaluasi gangguan koagulasi dan memantau terapi antikoagulan terutama pada pasien yang menggunakan warfarin. Dan tujuan praktikum PT untuk menilai waktu yang dibutuhkan bagi darah untuk membeku setelah penambahan reagen mengaktifkan sistem koagulasi pada jalur intrinsik. Alat dan bahan yang pertama yaitu tabung reaksi atau tabung pengumpul darah, yang kedua sampel darah, yang ketiga reagen PT, yang keempat timer, yang kelima suhu inkubasi yang sesuai. Yang pertama, langkah-langkah prosedur kerja yang pertama itu pengambilan sampel darah, di mana sampel darah pasien menggunakan tabung mengandung natrium sitrat. Kemudian perhatikan perbandingan darah. Kemudian kedua, persiapan sampel, pisahkan plasma dengan cara menginterogasi sampel darah yang sudah diambil. Kemudian plasma dihasilkan menggunakan untuk pemeriksaan PT. Kemudian penambah reagen PT, masukkan plasma ke dalam tabung yang bersih, tambahkan reagen.
proplastin jaringan mengandung fosfolipin dan faktor 7 yang mengaktifasi jalur intrinsik pembekuan darah. Kemudian pemeriksaan faktor koagulasi setelah penambahan proplastin, inkubasi campuran plasma dan reagen pada suhu 37 derajat selama beberapa menit. Kemudian tambahkan kalsium klorida untuk mengaktifkan ion kalsium hilang selama proses pengambilan darah. Gunakan waktu untuk mengukur waktu yang diperlukan darah untuk dimulai sejak kalsium klorida ditambahkan. Kemudian kelima, pengukuran dan interpretasi hasil, di mana waktu koagulasi dicatat dalam detik dan dibandingkan dengan rentang nilai referensi yang biasanya berkisar antara 11 hingga 14 detik tergantung pada metode lagi yang digunakan. Waktu PT lebih panjang dari normal bisa mengindikasikan adanya gangguan-gangguan faktor koagulasi dalam jalur intrinsik, misalnya kekurangan faktor 7, atau bisa juga disebabkan oleh gangguan hati atau penggunaan obat antikoagulan seperti warfarin. Dan faktor mempengaruhi hasil PT yang pertama yaitu kualitas sampel darah, obat-obatan, dan juga kondisi medis. Dan pemeriksaan PT adalah tes penting digunakan untuk menilai fungsi jalur ekstrinsik pembekuan darah. Tes ini sangat berguna untuk dalam mendeteksi gangguan koagulasi, memantau terapi antikoagulan, serta memeriksa fungsi hati karena hati memproduksi sebagian besar faktor koagulasi yang diperlukan untuk proses pembekuan.
Kemudian pemeriksaan fibrinogen yang digunakan untuk mengukur kadar fibrinogen dalam darah, di mana fibrinogen adalah protein yang diproduksi oleh hati dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Ketika tubuh mengalami cedera atau pendarahan, fibrinogen akan berubah menjadi fibrin yang membentuk bekuan darah untuk menghentikan pendarahan. Dan pemeriksaan fibrinogen sangat penting untuk menilai gangguan koagulasi, kondisi peradangan, atau gangguan dalam proses pembekuan darah. Tujuan dari praktik fibrinogen yaitu untuk mengukur kadar fibrinogen dalam darah yang berfungsi dalam pembekuan darah dan dapat menunjukkan adanya gangguan koagulasi atau peradangan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tabung reaksi, sampel darah, reagen pengukur fibrinogen, waktu, dan juga suhu yang diperlukan selama pengukuran. Langkah-langkah praktikum fibrinogen yang pertama yaitu di mana pengambilan sampel darah, di mana darah pasien diambil dengan menggunakan tabung mengandung natrium sitrat. Kemudian persiapan sampel, di mana setelah darah diambil, sampel diproses dengan cara dipusatkan atau disinfektis untuk memperoleh plasma. Kemudian penambah reagen, di mana masukkan sejumlah plasma ke dalam tabung reaksi yang bersih. Kemudian reagen fibrinogen mengandung bahan penduksi pembekuan ditambahkan ke dalam plasma. Reagen ini akan menyebabkan pembekuan darah dan perubahan kekeruhan plasma dapat diukur menggunakan alat turbimeter atau spektrometer. Dan pengukuran turbimeter, setelah reagen ditambahkan, plasma akan mulai dan menyebabkan perubahan kekeruhan. Dan perubahan kekeruhan ini diukur menggunakan alat turbimeter atau spektrometer yang akan menghasilkan angka yang menggambarkan konsentrasi fibrinogen dalam plasma. Dan hasil pengukuran kekeruhan ini akan dikaitkan dengan nilai referensi atau kurva kalibrasi untuk menghitung kadar fibrinogen dalam darah pasien. Dan interpretasi hasil, di mana kadar fibrinogen rendah dapat menunjukkan adanya gangguan koagulasi seperti pada distimesi intravesicular coagulation (DIST), penyakit hati kronis, atau konsumsi fibrinogen yang berlebihan. Pemeriksaan fibrinogen penting dalam menilai status koagulasi dan membantu diagnosis gangguan pembekuan darah serta kondisi peradangan. Dan kadar fibrinogen rendah atau tinggi dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi medis pasien yang dapat mempengaruhi penanganan dan pengobatan yang lebih lanjut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya sampaikan. Selamat sore.